Berat sekali ya memang ya beban menjadi aktor maupun aktris di depan layar ya seperti itu, tapi di belakang layarnya banyak sekali cobaan yang bahkan kita-kita ataupun fans-fansnya itu ya tidak tahu. Bahkan ada juga yang secara berani speak up dan juga jujur-jujuran mengenai industri hiburan di sana ya betapa mengerikannya seperti apa. Ini dia aktris yang akan kita bahas kali ini, yaitu Fumika Shimizu, yang kali ini sudah berganti nama menjadi Yoshiko Sengen. Siapa aja yang pernah waifuin dia? Yuk wajib disimak videonya ya. Fumika Shimizu lahir pada tanggal 2 Desember 1994 di Tokyo, Jepang. Di tahun 2025 ini berarti doi itu sudah berusia 31 tahun. Fumika Shimizu memulai karir sebagai model dan bahkan dia juga menjadi model eksklusif untuk majalah remaja dan juga idol grapher. Debut akting profesionalnya itu berlangsung sejak 2008 dan aktif juga sebagai aktris sejak itu ya. Dan udah sejak umur 14 tahun ya debut ya, berarti nge-grapher juga udah dari usia muda. Yang di momen ini Fumika itu ya udah mulai dapat peran kecil juga di drama TV dan juga film-film sekaligus ya membangun pengalaman akting juga ya. Titik ledak popularitas Fumika itu terjadi di tahun 2011 sampai 2012. Yes, di mana dia itu menjadi heroin di serial Kamen Rider Forze dengan nama peran Jojima Yuki. Heroin sekaligus juga sahabat protagonis yaitu Kisaragi Gentaro. Namanya langsung dikenal luas, apalagi ya di kalangan fans tokusatsu ya. Jadi karakternya itu cheerful, lucu, kawaii, tapi nggak lebay. Membuat orang ya banyak kesemsem lah sama si Jojima Yuki ini. Apalagi temanya itu anak sekolahan, udah combo paling pas dah itu ya. Selain serial Forze, udah pasti ya karena statusnya sebagai heroin, Fumika Shimizu juga ikut serta lah membintangi movie-movie Kamen Rider lainnya yang ada Forze-nya. Seperti kayak movie War Megamax, movie War Ultimatum, Kamen Rider versus Super Sentai, dan banyak lagi. Tapi ya udah, penampilan dia ya sebatas itu aja guys ya. Di seri-seri ataupun movie-movie Kamen Rider selanjutnya, dia itu kagak balik lagi. Ya, di Girls Remix juga nggak ada kan sama sekali ya. Periode 2013 sampai 2016 jadi masa keemasannya Fumika Shimizu, di mana dia itu mulai aktif di film layar lebar, drama TV juga, dan juga iklan-iklan besar ya. Apalagi iklan-iklan ya, tahun belasan-belasan itu banyak loh dia yang ngebintangin ya. Jadi banyak juga drama prime time, statusnya juga udah jadi aktris muda papan atas. Dan menurut Ane dan juga media-media lainnya, kepopuleran Fumika Shimizu paling meledak itu di tahun 2017, di mana Fumika itu mendapatkan peran sebagai Toka Kirishima di film layar lebar Tokyo Ghoul live action. Ana udah nonton ini, di mana yang jadi Kaneki-nya itu si Kubota ya, Masataka Kubota ya. Dan gila, itu Fumika jadi Toka. Udah bener-bener pas banget, bikin tergila-gila. Cantik banget juga. Dan Ana cukup kaget sih pas nonton ya. Karena Ana pencinta Kamen Rider nih ya. Pesona Fumika sebagai Jojima Yuki itu udah sangat melekat banget dengan cheerfulnya. Terus tiba-tiba jadi dingin. Tapi pas banget. Top lah pas Fumika jadi Toka ya. Nah tapi disinilah yang heboh itu terjadi. Tadi Tokyo Ghoul live action emang tayang tahun 2017. Masih awal tahun nih ya. Tepatnya pada bulan Februari 2017, sebuah keputusan kontroversial dikuak lewat Fumika Shimizu. Kalau Fumika Shimizu ini mengumumkan pensiun secara mendadak dari industri hiburan Jepang. Film Tokyo Ghoul tadi dirilis beberapa minggu sebelum keputusan pensiunnya ini tuh diumumkan. Banyak yang terjadi di masa pengumuman doi pensiun ini, jadi ya coba disimak secara seksama guys. Jadi saat karirnya sedang naik daun, jadi ada di film, ada di drama, ada di iklan, tiba-tiba menghentikan diri dari semua aktivitas tersebut. Tercatat juga, Fumika itu membatalkan syuting drama NHK dan juga proyek komersial lain secara sepihak. Keputusan ini yang mengejutkan industri yang bersangkutan karena dilakukan tanpa pemberitahuan jauh hari. Jadi benar-benar mendadak banget. Dampaknya kacau banget. Tentu banyak proyek yang terganggu dan agensinya saat itu ya si Les Pros Entertainment terkena kritik dan juga ya kerugian bisnis. Udah pasti ini. Karena sudah mengumumkan diri pensiun dari dunia hiburan yang tentu ya ada pemutusan kontrak juga ya yang dilakukan oleh Fumika dengan agensinya saat itu yaitu si Les Pros ini. Alasannya kenapa? Orang-orang ya pasti pada kebingungan saat pertama kali dengar ya, karena berasa mendadak banget. Secara terbuka, Fumika itu mengaku saat beberapa hari setelah hiatus ya, kalau dirinya itu hanya dieksploitasi oleh industri hiburan. Subpoin lainnya soal ini dan menyinggung soal industri hiburannya nih ya, kalau Fumika itu ya sering bekerja di jam yang berlebihan, yang menyebabkan dia juga katanya kurang tidur dan ditekan secara mental juga. Bahkan dia itu merasa hanya dijadikan produk oleh industri hiburan ini ya. Jadi jadwal kerjanya ekstrim, tekanan mentalnya berat, dan ketidakcocokan nilai hidup. Dan terang-terangan juga kok dia bilang kalau industri hiburan Jepang bukan tempat yang sehat secara mental. Fumika juga ngerilis sebuah buku kan, yang judulnya itu Zenteo Ubate Sarani Hutotsu
maniu mono, yang artinya orang yang bisa mencuri tangan depan dan meletakkan satu piring di tepat waktu. Agak aneh ya memang ya kalau ditranslate ke Indonesia, mohon maaf jadi kalian itu nggak nangkep maksudnya ya. Intinya ya di buku tersebut ya, ditambah juga dengan beberapa kutipan dari wawancara, Fumika ini ya jujur-jujuran ngebuka semuanya soal yang dia alami di industri hiburan Jepang. Tadi Ana udah bahas secara simpel ya, tapi coba Ana bahas lagi beberapa poin paling penting dari pengakuannya. Pertama, soal tekanan mental nih. Jadi kan jadwalnya itu sangat padat dia ya sebagai aktris ya. Jadi syutingnya itu ya dari subuh sampai malam lagi, terus hampir tanpa libur juga, dan merasa tidak punya kebebasan menentukan hidup sendiri. Jadi si Fumika ini tuh sering berpikir, aku hidup demi pekerjaan aja, bukan demi diriku. Terpukul sih ngedengarnya ya. Karena tekanan mental tadi, Fumika juga jadi kehilangan makna katanya. Jadi peran aktingnya itu terasa kosong secara spiritual. Jadi ya memang gitu, dia itu tersenyum di kamera tapi depresi di belakang layar. Dia itu merasa dunia hiburan Jepang itu yang mengutamakan image, bukan kondisi mental dan menuntut bertahan meski hancur. Dari rangkuman ini, orang-orang itu ya jadi bisa nangkep maksudnya. Jadi ini yang membuat keputusan si Fumika Shimizu ini tuh final. Bukan sekedar hiatus-hiatus doang guys ya. Jadi udah sangat benar-benar capek. Mungkin ada beberapa toko fans langsung mengait-ngaitkan ya dengan seri Kamen Rider Fourze. Mungkin ya. Wah, jangan-jangan di balik peran Jojima Yuki yang ceria, dia itu depresi nih di belakang layarnya. Nah, di sini Ana mau meluruskan dan juga memperjelas. Ana udah ubek-ubek semua artikel dan tidak ada sama sekali kutipan yang menyebutkan dia itu depresi selama syuting Kamen Rider Fourze. Jadi ya tidak ada pernyataan dari Fumika Shimizu yang spesifik kayak menyebut pengalaman buruk lah selama syuting Kamen Rider Fourze di tahun 2011 sampai 2012. Yang ada ya adalah pernyataan umum setelah 2017 tadi ya. Jadi pasca pengumuman pensiun dari dunia hiburan. Dan kenangan positif selama Fourze itu ya justru lebih sering muncul di wawancara lama. Nah, apakah Fumika itu pernah curhat buruk soal Fourze ini? Jawaban tegasnya tidak guys. Tidak pernah ada di wawancara, blog, buku, ataupun pernyataan publik yang secara eksplisit mengatakan saya itu menderita, saya itu dieksploitasi, saya itu trauma saat syuting Kamen Rider Fourze. Tidak pernah ada. Bahkan setelah 2017 ya, Fourze itu tidak pernah ia sebut sebagai contoh negatif. Malah adanya ya testimoni-testimoni lama bernada positif guys. Pernah ada tuh di sebuah wawancara pas era awal karirnya ya di tahun 2011 sampai 2013, Fumika itu ya pernah menyebut kalau senang gitu dia itu bisa terlibat di tokusatsu. Dimana dia juga kagum dengan atmosfer timnya, terus juga kerja kru praktikal efeknya, sampai ke kedisiplinan produksinya Toei. Emang ya syuting di tokusatsu itu ya melelahkan. Tapi menurut Ana, Fourze itu bukan proyek tekanan tinggi seperti drama prime time. Lalu kenapa gitu banyak orang tuh mengira Fumika Shimizu selama di Fourze itu ya termasuk kayak kasus buruk. Nah itu generalisasi yang keliru aja guys ya. Oke, coba kita tarik lagi ya. Setelah 2017, Fumika itu bilang, saya lelah dengan industri hiburan. Nah, media di sini dan juga netizen langsung main cap aja dan menarik semua karya lamanya sampai-sampai memasukkan tokusatsu ke dalam narasi penderitaannya dia. Padahal konteksnya kan tidak begitu guys. Sekali lagi, syuting tokusatsu itu emang berat dan juga melelahkan. Tapi bedanya Fourze dengan proyek yang berpotensi berat, yang lebih mendekati sumber burnout, itu ada di seperti kayak drama reguler, film layar lebar juga, dan juga yang promosinya itu besar-besaran, dan juga iklan back-to-back nih. Dimana ini kan jadwalnya udah pasti ya, jadwal dewasa banget, mulai subuh, pulangnya itu subuh lagi ya, atau malam ya. Dan di tokusatsu juga ada narasi sebenarnya kayak gitu ya. Oh iya syuting seharian baru pulang subuh. Tapi melihat proses produksi yang udah dimajuin sekarang harusnya ya jadi lebih sehat dan gak menyiksa aktor juga ya. Sejauh ini kan Kamen Rider berjalan kan kita tuh gak mendengar lagi narasi yang kayak aktor-aktornya itu capek syutingnya ya. Dijabarkan juga keputusan Fumika untuk mengakhiri kontrak dengan agensinya yaitu Les Pros Entertainment lantaran ketidakpuasan dalam pekerjaannya. Di mana dia itu bekerjanya 31 hari setiap bulan. Sama aja kayak tiap hari guys. Cuman tidur 3 jam per harinya dan hanya mendapat 50.000 yen per bulan. Cuman setara UMR Bandung guys. Tapi kan kalian tahu, biaya hidup di Jepang sendiri itu ya cukup tinggi. Cuman bertahannya dengan UMR Indonesia. Jajan cilok juga cuma dapat 1.000 bungkus itu. Pernah juga Fumika Shimizu ini tuh dipaksa oleh suatu perusahaan memakai pakaian renang katanya untuk membuat pembuatan video DVD ya, meskipun itu di luar kehendaknya. Jadi kayak dipaksa lah, walaupun si Fumikanya ini tuh nggak mau. Soal pernyataannya yang bilang juga, saya tidak bisa terus hidup dengan mental seperti ini. Langsung itu jadi headline nasional di Jepang. Masih di tahun 2017, berita hebohnya yang nggak cuma sampai di situ aja, di mana setelah mengumumkan pensiun,
Fumika itu bergabung dengan organisasi keagamaan bernama Happy Science. Pernah dengar kan? Anda jelaskan dulu profil si Happy Science ini secara singkat ya. Kalau penamaan Jepangnya itu Kofuku no Kagaku, di mana ini adalah organisasi religius Jepang ya. Organisasi keagamaan ini uniknya itu beroperasi sekaligus seperti perusahaan, yang artinya selain mengajarkan doktrin spiritual layaknya organisasi keagamaan pada umumnya, organisasi ini juga menjalankan sistem manajerial, finansial, dan juga bisnis modern layaknya sebuah perusahaan. Inilah yang uniknya ya. Makanya di Jepang ya, Happy Science itu ya cukup aktif lah di politik, di film, di anime, dan juga propaganda spiritual. Anime juga ada kan? Ada, tapi judul-judulnya dan juga popularitasnya ya nggak mentereng gimana banget sih. Kalian googling aja sendiri judul-judulnya apa ya. Nah, di Jepang, Happy Science ini tuh sangat kontroversial dan bahkan sering dilabeli organisasi yang menyerupai sekte. Tapi bukan sekte KYMC ya. Sering dikritik juga karena doktrin spiritual ekstrim dan juga tekanan internal. Mereka sampai saat ini juga masih secara aktif ya merekrut public figure ya dan mengarahkan karir dan juga narasi hidup anggotanya, dan juga mereka itu ya sangat politis juga, bahkan punya partai. Seiring Fumika ya yang bergabung dengan Happy Science, Fumika Shimizu juga mengganti nama menjadi Yoshiko Sengen. Nama yang saat ini tuh masih menjadi namanya sampai sekarang. Bisa dibilang ini tuh nama religiusnya dan digunakan resmi untuk semua aktivitas publiknya. Ini kayak menjadi tanda juga pemutusan total identitas Fumika Shimizu. Dan Yoshiko Sengen memulai awal hidup baru sebagai figur religius dan juga artisnya si Happy Science. Keseruannya masih lanjut soal ini ya. Jadi agensinya Yoshiko Sengen sebelumnya, yaitu si Les Pros Entertainment, jadi ribut sama si Happy Science. Walau udah memutuskan mundur dari dunia hiburan, Les Pros ini tuh bilang kalau Fumika Shimizu ini tuh masih terikat kontrak. Dan soal pengumuman hiatus dan pernyataannya itu melanggar kesepakatan profesional. Happy Science-nya di sini pasang badan nih. Dan nuduh si Les Pros ini tuh melakukan power harassment dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kalau kalian pengen tahu ya, statement-statement dari Yoshiko Sengen yang dikuak secara belak-belakan juga tertulis di buku berjudul Zenbu Ushiroyama no Sei. Secara kasar artinya itu semua itu salahnya dunia hiburan. Isi bukunya ya rata-rata yang seperti yang udah Anda jelaskan soal ini di video ini. Jadi kritik pedas ke industri hiburan, pengakuan tekanan mental juga, dan juga pandangan spiritual versi Happy Science juga sekalian dipropagandakan. Ada propagandanya juga ya. Dan dari buku ini juga terkuak skandal yang sempat rame waktu itu, yang melibatkan Yuma Meshida, basisnya Kanabun, mantan basis ya. Dan juga si Yoshiko Sengen ini, basis Kanabun loh Pak. Jadi ini gimana? Jadi, si Yuma Meshida, mantan basisnya si Kanabun ini, statusnya kan sudah menikah ya. Tapi, punya hubungan gelap alias selingkuh sama Yoshiko Sengen pas namanya itu masih Fumika Shimizu. Dan ini secara jujur dibuka sama Fumika. Dan Anda tahu Fumika itu ngomong apa? Aku lupa bahwa orang yang kucintai juga merupakan sumber masalah ini. Gila ya, bener-bener dibuka semua sama dia. Dan pada bulan April 2014 ya waktu itu, si Mas Yuma ini dan juga istrinya mendaftarkan pernikahan mereka. Namun, Mas Yuma ini tuh mulai menjalin hubungan dengan Fumika Shimizu sejak Juni 2015. Woilah, baru juga setahun loh itu jadi suami istri. Terus di bulan September 2015, Mas Yuma ini tuh mengungkapkan sesuatu pada Shimizu. Kalau dia itu sudah menikah dan meminta maaf. Maaf ya, gue tuh udah nikah sebenarnya. Maaf juga nih. Tapi perasaannya ini katanya nggak bisa ditahan. Dan Mas Yuma sama Fumika melanjutkan hubungan mereka lagi sampai Januari 2016. Sekalian juga Mas Yuma ini tuh kayak memberi isyarat nih ke istri sahnya mengenai rencana bercerai. Ya itu kira-kira cerita tambahan juga ya mengenai hubungan gelap Fumika dan juga basis Kanabun Yuma Meshida. Dimana Yuma Meshida ini udah keluar dari Kanabun di tahun 2019 ya. Kembali ke Fumika dan bukunya tadi ya. Masalahnya, bukunya itu diterbitkan saat status kontrak dia itu masih bermasalah sama si Les Pros, yang tentunya yang menambah eskalasi konflik, hukum, dan juga media. Ini gila Pak, nggak habis-habis asli ya. Nah, setelah mengambil nama religius yaitu Yoshiko Sengen, doi itu mulai kembali aktif berakting. Tapi, ada tapinya. Beraktingnya itu ya di film-film eksklusif produksinya sih Happy Science. Ada yang bertema reinkarnasi, ada yang bertema perang spiritual lah, dan beberapa ideologi lainnya. Namanya juga di sini dari organisasi keagamaan ya. Yang berarti karirnya itu yang nggak ada lagi di arus utama industri hiburan Jepang guys. Jadi ini membuat media Jepang juga jadi sangat hati-hati banget nih ngeliput soal si Yoshiko Sengen ini.
Kalau biasanya media atau bahkan paparazzi kan, wah apa aja dijadiin berita gitu ya, nyari-nyari. Nah ini karena happy science-nya nih. Banyak juga rumah produksi enggan gitu bekerja sama karena keterkaitannya dengan si happy science. Karena resiko hukumnya itu guys ya, sampai terjadi apa-apa ya agensi dan juga si agamanya ini tuh bisa menuntut. Apalagi media Jepang itu sangat menghindari gitu ya yang namanya itu konflik ideologis. Kasus ini membagi netizen menjadi dua kubu. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik ya. Jadi untuk yang mendukung, mereka ngelihat Fumika atau Yoshiko ini tuh sebagai korban industri hiburan Jepang yang kejam. Jadi pihak yang mengkritik menilai kalau Fumika atau Yoshiko ini tuh cuman dimanfaatkan organisasi agama dan bertindak tidak profesional. Gimana kalau kalian? Coba kita ambil dari sisi yang mengkritik nih ya. Secara kasar, apakah Fumika Shimizu itu dimanfaatkan doang oleh happy science? Jawaban jujurnya, kalau menurut media, sangat mungkin iya. Meski mungkin tidak sepenuhnya sadar. Karena soal ini ya cukup terlihat dari indikasinya seperti kayak narasi personal yang selaras dengan doktrin identitas lama sebagai Fumika Shimizu juga ya dihapuskan dan berganti nama menjadi nama religius. Dan sampai saat ini juga Yoshiko Sengen itu ya tidak pernah secara eksplisit mengkritik si organisasinya. Sesudah berganti nama, jadi kita lihat poin-poin pergantiannya, di mana film-film yang diperankan oleh Yoshiko Sengen itu menjadi sangat terbatas dengan distribusi juga yang sempit dan rata-rata punya tema tunggal yaitu spiritualitas. Ada juga buku lainnya nih yang dirilis. Sebuah buku yang memuat percakapan antara Fumika Shimizu dan juga pendiri Happy Science itu sendiri yaitu Ryuho Okawa dengan judul Yoshiko Sengen Dari Sini dan Sekarang. Berbicara mengenai 2 bulan pengabdian kehidupan spiritual. Jadi sudah dirilis pada 2 Juni 2017 kemarin, ya, dan membicarakan perjuangan dan juga suka duka Fumika Shimizu lah sebagai Yoshiko Sengen. Tambahan dan bahasan terakhir nih, gimana pendapat para cast Kamen Rider Forze lainnya nih mengenai kasus ini? Soal pensiun dari dunia hiburan, ganti nama dan juga masuk Happy Science. Rata-rata sih ya pada netral dan juga kayak menjaga jarak lah dan tidak menyerang secara publik. Mayoritas cast Forze itu yang nggak pernah mengeluarkan komentar langsung yang kayak mengkritik gitu keputusan si Fumika atau si Yoshiko ini. Jadi dalam konteks Jepang ini tuh wajar. Kenapa? Karena mengkritik pilihan ideologi atau agama seseorang secara terbuka ya dianggapnya pasti tidak etis dan tidak sopan guys. Kasus Happy Science ini kan tergolong sensitif ya dan beresiko hukum juga. Bisa berdampak juga ke karir kan ya. Makanya yang muncul justru kayak semacam silence treatment gitulah. Ya sepenuhnya ya diam aja gitu. Dan ini tambahan sekali lagi ya guys ya, just in case aja ada yang penasaran. Ya, tapi kira-kira seperti itulah dia pembahasannya guys mengenai Fumika Shimizu yang namanya kali ini adalah Yoshiko Sengen. Benar-benar gila ya, kasus ini bahkan menjadi salah satu kasus paling ekstrim dan juga kontroversial di sejarah industri hiburan Jepang modern. Dan bisa Anda ulas secara lengkap juga ya akhirnya di channel ini ya. Rasanya semua sudah jelas ya, menjawab juga pertanyaan para toko fans tentang keterkaitan kasus ini dengan Kamen Rider Forze juga. Ya, semoga kita juga bisa mengambil intisari yang positif lah dari kasus kali ini ya. Kerasa juga pembahasan ini tuh segmentasinya ya sangat dewasa dan selalu Ana ingatkan agar kalian-kalian ya bisa berkomentar bijak ya dalam menanggapi kasus-kasus yang Ana bahas. Buat yang di bawah umur, ya cukup nyimak aja daripada komentarnya ngelantur dan juga keluar konteks ya. Dan jika ada kasus-kasus yang menarik lagi untuk Ana bahas, boleh komen aja guys ya atau DM ke Instagram Ana. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak.